Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Ekawati, guru SMA Negeri 4 Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang gerak melingkar. Baiklah, sebelum kita belajar, silakan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, materi pokoknya di sini yaitu tentang besaran-besaran gerak melingkar beraturan, gerak melingkar berubah beraturan, dan hubungan roda-roda. Yang pertama kita akan bahas dulu besaran-besaran gerak melingkar. Sebenarnya materi ini sudah disampaikan pada saat kalian SMP, tapi nggak apa-apa, kita review lagi. Gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya berupa lingkaran. Nah, periode frekuensi ini sudah dijelaskan di SMP. Periode adalah waktu yang dibutuhkan benda atau partikel menempuh satu putaran penuh. Rumusnya T besar sama dengan T kecil dibagi N. T besar adalah periode, satuannya sekon. T kecil adalah waktu, satuannya sama juga sekon. Dan N adalah jumlah putaran. Frekuensi adalah jumlah putaran dalam waktu 1 detik. Jadi F sama dengan N per T. F itu adalah frekuensi, satuannya Hertz atau sepersekon. Jadi hubungan periode dan frekuensi adalah F sama dengan 1 per T besar. Jadi frekuensi sama dengan 1 per periode, atau periode sama dengan 1 per frekuensi. Jarak dan perpindahan angular. Angular itu artinya sudut ya. Jarak atau perpindahan partikel yang bergerak melingkar dinamakan jarak atau perpindahan angular atau sudut. Nah, perhatikan gambar ini. Theta ini sama dengan X dibagi dengan jari-jarinya. Theta adalah jarak atau perpindahan sudut, satuannya rad. X adalah jarak atau perpindahan linear. Ini ya, yang bergerak ini. R adalah jari-jari lintasan, satuannya meter. Satuan-satuan jarak atau perpindahan sudut yaitu putaran, radian, atau derajat. Satu putaran sama dengan 2 pi radian sama dengan 360 derajat. Ingat ya, satu putaran sama dengan 2 pi radian atau sama dengan 360 derajat. Satu radian itu sama dengan 57,3 derajat. Laju dan kecepatan angular atau sudut. Laju atau kecepatan partikel yang bergerak melingkar dinamakan laju atau kecepatan angular atau sudut. Jadi, kalau kemarin di linear kita udah belajar V sama dengan S per T. Kan kemarin sudah diajarkan V itu kalau di angular itu diganti simbolnya sama omega, S diganti sama theta. Makanya omega rata-rata sama dengan delta theta per delta T. Omega ini adalah kecepatan sudut rata-rata, satuannya rad per sekon. Omega ini kalau dia nggak ada garis di atasnya berarti dia untuk kecepatan sudut sesaat, satuannya tetap sama rad per sekon. Satuan-satuan laju atau kecepatan sudut itu adalah rad per sekon dan RPM. RPM itu adalah singkatan dari rotation per menit. Banyak putaran dibagi dengan waktunya. Jadi hubungan kecepatan sudut dengan periode dan frekuensi adalah omega sama dengan 2 pi per periode atau omega sama dengan 2 pi f. Hubungan kecepatan sudut dengan kecepatan linear. Jadi V sama dengan omega dikali R. Arah vektor kecepatan pada gerak melingkar. Nah, ini diilustrasikan seperti ini. Jadi, arah kecepatan sudut benda yang bergerak melingkar adalah searah atau berlawanan dengan
arah jarum jam, sedangkan arah kecepatan linier menyinggung lintasan pada posisi benda tersebut. Percepatan. Pada gerak melingkar dikenal 3 jenis percepatan: percepatan sudut, percepatan tangensial, dan percepatan sentripetal. Percepatan sudut adalah perubahan kecepatan sudut tiap satuan waktu. Alfa sama dengan delta omega per delta t, di mana alfa adalah percepatan sudut, satuannya rad per sekon kuadrat. Sedangkan percepatan tangensial adalah perubahan kecepatan linier benda yang bergerak melingkar tiap satuan waktu. Jadi A tangensial sama dengan delta V per delta t, atau sama dengan R dikali dengan delta omega per delta t, atau sama dengan R dikali dengan alfa. AT adalah percepatan tangensial, satuannya meter per sekon kuadrat. Percepatan sentripetal atau radial adalah percepatan benda yang arahnya menuju pusat lingkaran tegak lurus terhadap kecepatan linier. Jadi A sentripetal maksudnya sama dengan V kuadrat per R, atau sama dengan omega dikali R kuadrat. AS adalah percepatan tangensial, satuannya meter per sekon kuadrat. Berikutnya gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan adalah gerak benda-benda pada lintasan lingkaran dengan percepatan sudut tetap atau omega sama dengan tetap. Ini persamaan GMB. Theta sama dengan theta 0 ditambah omega t, atau theta sama dengan theta 0, alfa sama dengan 0. Ingat ya, gerak melingkar beraturan tidak punya percepatan. Jadi omeganya sama dengan omega awal. Percepatan gerak melingkar beraturan. Percepatan sudut benda yang ber-GMB itu sama dengan 0. Ingat ya, tidak punya percepatan. Jadi rumusnya alfa sama dengan delta omega per delta t, sama dengan omega dikurangi omega 0 per delta t sama dengan. Percepatan tangensial benda yang ber-GMB sama dengan 0 karena A tangensial sama dengan R dikali alfa sama dengan R dikali 0, jadi sama dengan 0. Percepatan sentripetal benda yang ber-GMB tidak sama dengan 0 karena dihasilkan dari perubahan arah vektor kecepatan linier. AS sama dengan V kuadrat per R. Gerak melingkar berubah beraturan. Gerak melingkar berubah beraturan adalah gerak benda-benda pada lintasan lingkaran dengan percepatan sudut yang tetap. Persamaan GMBB. Ini theta sama dengan theta 0 ditambah omega 0t ditambah setengah alfa dikali t kuadrat. Omega sama dengan omega 0 ditambah alfa dikali dengan t. Jadi alfa sama dengan alfa 0. Percepatan GMBB. Benda yang ber-GMBB mempunyai percepatan sudut, percepatan tangensial, dan percepatan sentripetal. Percepatan tangensial searah dengan vektor kecepatan linier atau tegak lurus dengan